Ya, untuk pembelajaran di sesi kali ini ya, kita plus 72 jadwalnya adalah, sebentar nih, Bapak mute dulu ya. Oke, baik. Yang pertama ya, tadi salam sudah Bapak sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali dengan Bapak ya, guru matematika kalian di sesi hari Senin ini pertama, sesi pertama ini dari jam 8.30 nanti sampai jam 9.30 ya. Sorry ya, sampai jam 9.30 nanti kita akan berada di Zoom meeting ini, yaitu KBM online ya, yang memang dirancang untuk kalian bisa belajar secara online di rumah gitu. Nah, sesi kali ini eh, Bapak ingin kita sama-sama dulu menyamakan persepsi untuk pembelajaran kita ya di sesi ini, supaya nanti ke depannya bisa kita sama-sama sepakat gitu apa yang harus dilakukan dan bagaimana. Jadi sebenarnya mengulang juga yang kemarin yang sudah terjadi dan kita evaluasi untuk kedepannya gitu ya. Oke, sebelum kita mulai ya, kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama supaya pembelajaran kita hari ini bisa mendapatkan kelancaran dan berkah ya buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kok nggak ada yang ikut membaca bismillah ya? Jadi pertama ya, tolong saat masuk ke room ini ya, bapak sudah biasanya membuka room di 15 menit sebelum jadwal gitu ya, atau bahkan 30 menit, tadi 30 menit sebelum sebelum jadwalnya Bapak sudah buka dan sudah prepare, sudah menyiapkan diri untuk kita belajar sama-sama belajar online gitu ya, KBM online. Jadi gurunya sudah mempersiapkan untuk belajar walaupun tidak di dalam kelas tetapi di dalam kelas virtual seperti ini gitu. Nah, kalian sebagai siswa juga wajib mempersiapkan juga kesiapan kalian gitu ya, mulai dari ya bangun pagi, mandi dan sebagainya gitu ya, bahkan sampai kalau bisa menggunakan seragam itu lebih bagus gitu. Kalaupun tidak, tetap menggunakan pakaian yang sopan, lalu bersih ya kan. Dan untuk yang perempuan wajib untuk berhijab gitu, itu sudah pasti ya. Berikutnya, mikrofon boleh tidak diaktifkan, tetapi kamera tetap, atau video atau kamera itu tetap harus aktif supaya kalian bisa menampakkan diri bahwa oh ya, saya siap untuk belajar gitu ya. Saya siap, bukan lagi masih ada di tempat tidur atau masih ada di eh, ya di tempat-tempat yang memang belum belum siap kalian untuk ini. Bapak yakin semua di kalian pasti punya ruang tersendiri untuk belajar gitu ya. Entah itu di meja belajar, entah itu di tempat, ya pokoknya kalian memang masing-masing punya spot-spot tersendiri gitu ya, spot-spot tersendiri untuk bisa eh, enak belajarnya gitu. Nah, ini tolong bagi kalian yang masih belum bisa mengaktifkan kameranya, tolong diaktifkan gitu ya. Ini kali pertama yang memang kita harus membuat apa, persetujuan gitu ya, kita buat komitmen di awal gitu. Jadi untuk kalian ini di kelas 72 nanti kan kita kan ketemu lagi gitu ya di sesi berikutnya gitu, pasti nanti kita ketemu lagi. Oke, itu yang hal yang berikutnya. Lalu eh, di pertemuan ini kita sudah beberapa kali mendapatkan pelajaran juga ya gitu ya, sudah beberapa kali mendapatkan pelajaran juga. Dan yang pertama, kalian sudah melakukan ujian online-nya ya, atau penilaian harian online-nya untuk yang segi 3 dan segi 4 gitu. Kita masih akan mengambil, Bapak akan masih akan mengambil nilai dari
penilaian harian 4. Jadi penilaian harian 4 itu memang akan ada 2 kali gitu ya, selain di bab yang terakhir nanti tentang pengolahan data. Jadi kalian sudah mendapatkan 4 nilai ya. Nanti Bapak akan menyampaikan nilai-nilai yang sudah fixnya, artinya yang sudah kemarin sudah kalian hair dan terakhirnya dapatnya berapa. Ini masih dalam perekapan, karena memang ada beberapa juga yang perlu Bapak revisi dari kunci yang sudah ada kemarin gitu ya. Tapi paling tidak ya nggak lama, nanti minggu ini Bapak akan rilis gitu ya. Dari minggu yang kemarin sudah perbaikan, kan masih banyak klien japri, Pak nilai saya kurang nggak nilai sini. Nah untuk hair yang kemarin kan sudah Bapak sampaikan ya, langsung bisa kalian lihat nilainya berapa. Jadi kalau nilainya masih di bawah 75 itu berarti ya nilai yang diambil adalah nilai maksimal dari yang materi pertama atau ulangan pertama itu dengan perbaikan yang kemarin. Oke, jadi itu yang poin berikutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengaktifkan videonya, Rafil terus Riva gitu ya, meskipun hanya sedikit, tapi yang lainnya ini Bapak tunggu, tetap Bapak tunggu gitu ya. Ini tetap akan menjadi bahan kehadiran gitu ya, dari sekian siswa yang ada di kelas 72. Nah hanya sekian orang yang memang tampil. Bapak juga punya datanya untuk pertemuan-pertemuan di minggu-minggu yang sebelumnya gitu ya, yang Bapak menggunakan Zoom gitu. Oke, sampai materi. Oh ya, jadi di minggu ini Bapak akan tetap mengulang materi tentang segitiga segi 4 bagi kalian yang merasa kesulitan untuk materi tersebut. Nah, di minggu ini Bapak sudah membuat ya di situ. Ini Bapak share screen ya. Oke. Di sini Bapak sudah membuat di situ pembahasan soal ya di G-School kalian ya, di sini di G-School kalian. Oke, di sini ya. Di G-School kalian sudah tertampil di sana materi bahas soal 1. Ya, di sini sudah Bapak tampilkan di sana ya, materi bahas soal 1. Materi bahas soal 1 itu berisi tentang pembahasan soal segitiga dan segi 4 bagian pertama. Nanti Bapak akan mohon maaf siapa. Saya di komputer Pak, nggak ada kameranya gitu ya. Ya bolehlah nggak ada kameranya, tapi nanti kalian tetap harus mengirimkan screenshotnya gitu ya, bahwa kalian sudah hadir gitu, atau kalian bisa menggunakan foto profil di Zoom-nya. Nanti kalau misalkan memang di komputer nggak ada kameranya, ya berarti kalian harus meminta izin dulu, permission kepada Bapak gitu ya, nanti Bapak terdatakan. Tapi kalau misalkan tidak ada dan tidak bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang komputernya itu tidak ada kameranya, kan Bapak perlu screenshotnya ya. Jadi itu menjadi bukti juga buat Bapak. Oke, jadi materi yang sudah Bapak tampilkan di link Zoom, G-School ya, materi tentang bahas soal 1 ini adalah kalau kita lihat ya, materi yang ada di sana ini karena belum ada yang ikut ya. Apa materinya itu sebenarnya adalah pertama link ya, link video pembahasan gitu, video pembahasan yang memang Bapak taruh di YouTube, sengaja Bapak taruh di YouTube dengan unlisted ya, unlisted tipe, bahwa video ini memang tidak diterpublish secara publik ya, tidak bisa langsung di search, tetapi berdasarkan link bisa dicari gitu ya, bisa dicari oleh kalian gitu ya. Nah di sini sudah Bapak taruh di materi yang ada di sana di G-School, yaitu pembahasan dari beberapa soal yang ada di PH 4 segitiga segi 4 gitu ya. Jadi nanti secara berkala Bapak akan tambahkan lagi gitu ya. Dari seminggu ini memang Bapak memberikan materinya dalam bentuk video di modul kalian gitu, di modul yang ada di G-School. Ini kebetulan materinya baru 1 dan memang Bapak tampilkan baru tadi pagi ya. Nanti Bapak akan tetap menampilkan
untuk kelas kalian, materinya yang lengkap nanti beberapa soalnya. Silakan nanti kalian bisa pelajari dari materi tersebut dan link YouTube itu ya. Kenapa? Karena nanti tetap akan Bapak ambil nilai PH 5, yaitu masih tentang segitiga dan segi 4. Jadi memang segitiga segi 4 ini 2 kali, dan memang ini hitungannya 2 bab gitu ya. Kita masih punya 2 minggu. Jadi untuk minggu sekarang pembahasan soal, dan nanti akan masuk ke materi satu lagi, yaitu tentang pengolahan data gitu ya, materi tentang pengolahan data. Nanti Bapak akan sampaikan materinya. Jika memang di link di Zoom ini tidak sempat, nanti Bapak buat tetap masuk ke materi yang ada di G-School. Jadi kalau kalian nanti kehilangan tentang pembahasan soal atau materi yang ada belum Bapak sampaikan gitu, nanti kalian bisa lihat di link YouTube-nya juga gitu ya. Bapak pasti akan memberikan. Berikut juga dengan tugas dan latihan soalnya, semua ada di G-School. Jadi nanti tetap platform yang kita gunakan adalah G-School gitu ya. Oke, nah sampai sini mungkin ada yang perlu disampaikan. Kalau enggak, Bapak langsung masuk ke pembahasan soal ya gitu ya. Jadi nanti kalian bisa melihat secara langsung ini soal yang kita bahas gitu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sebelum masuk ke pembahasan soal ini? Tidak ada ya. Tadi pembahasan yang Bapak sampaikan sudah jelas ya. Ya, nanti kita tinggal oke, gitu ya. Oke, jika tidak ada, Bapak akan menuju pembahasan soal yang ada di sini gitu ya. Nanti Bapak akan menjelaskan ya. Bapak nanti akan menjelaskan di sini ya. Nanti tolong kalian perhatikan baik-baik supaya Bapak bisa menjelaskannya dengan nyaman juga gitu ya. Ini agak besar. Oke, jadi di layar kalian sudah tertampil soal salah satu soal yang kemarin sudah dibahas gitu ya. Ya enggak? Oke, nah di situ ya ada soal di mana gambar persegi ABCD dan persegi KLMN gitu ya, di mana ABCD ini adalah persegi dan KLMN ini persegi juga gitu. KLMN ini persegi juga, mungkin walaupun gambarnya terlihat tidak serupa gitu, tapi dia memang persegi gitu ya. Nah, kita lihat di situ jika B adalah titik pusat simetri putar dari persegi KLMN, maka luas daerah yang diarsir adalah, nah di sana anggaplah persegi ya KLMN tersebut pusat simetri putarnya ada di titik B, maka pastilah titik B itu ada di tengah-tengah, ya kan? Pastilah titik B itu ada di tengah-tengah, itu ada di tengah-tengah, sehingga kita bisa melihat bahwa jika kita tarik garis, ya enggak? Jika kita tarik garis dari K menuju M di sini, kita lihat dari K menuju M, maka akan melewati titik B, gitu, titik B di sini. B ini kemungkinan ada di tengah-tengahnya, gitu kan? Yang sudah pasti nanti akan ada di tengah-tengahnya. Jadi kita bisa lihat di situ ya, dari KM sendiri kita bisa hitung ya, kita bisa hitung berapa panjangnya gitu ya. Jadi kalau dilihat memang secara kasat mata memang harusnya B itu ada di
titik tengah ya, titik pusat simetri putar persegi KLMN gitu. Nah, luas daerah yang diarsir adalah berapa? Nah, kita lihat untuk pembahasannya. Sorry, sini Bapak clear dulu biar tidak ada garisnya lagi. Nah, kita lihat di sini bahwa B adalah titik pusat simetri putar, maka luasnya adalah 1/4 gitu ya, 1/4 dari perseginya ya. Walaupun gambarnya memang terlihat seperti kok tidak simetri gitu ya. Padahal kalau kita tahu di situ ada kata kuncinya bahwa titik B adalah titik pusat simetri putar, dimana B itu pasti di tengah-tengah, sehingga kalau ada persegi KLMN yang titik pusatnya di tengah, maka dia akan membagi 4 ya, membagi 4 sama besar gitu. Jadi bagian ini adalah 1/4, dimana kita bisa mengalihkan dengan luasannya yaitu 8 kali 8. Sehingga dicoret-coret 2 di sini, 8 kali 2 16. Benar bahwa luasan ini adalah 16 cm persegi gitu ya. Nah, seperti itu. Ini salah satu pembahasannya gitu. Pak, kok gambarnya tidak? Ya memang karena memang ini dilihat mengecoh gitu ya. Tetapi kalau ada kata-kata itu kalian harus bisa paham bahwa itu memang mengecoh, untuk mengecoh kalian gitu ya. Tapi dari titik pusat simetri putar persegi itu pasti ada di tengah-tengahnya gitu, karena simetri putar dan simetri lipatnya sama-sama berpotongan di tengah gitu ya, di tengah-tengah bangun persegi tersebut. Oke, masuk ke berikutnya. Di sini ada 2 bangun, yaitu bangun segitiga ya dengan bangun persegi panjang, di mana kita lihat di sini ada 16 desimeter tingginya di sini, di tinggi kedua bangun, dan tinggi salah satu ya. Abdel. Kenapa? Abdel Kenapa Abdel? rambutnya panjang banget, Pak. Oh iya. Iya, tolong perhatikan dulu nih ya penjelasan Bapak, nanti kalau mau komentar bisa ada waktunya lagi ya. Jadi biar paham Pak, dulu. Oke. Bisa dilanjut? Bisa. Oke ya. lanjut, Pak. Ya, jadi ini pembahasannya dulu. Oke, nah jadi di sini tingginya di sini 16 ya kan? Tingginya 16. Maka kita lihat, ini Bapak mute dulu ya. Apa, Tan? Oke, nah itu dia. Kalau tidak ada kerjasama antara kalian dengan Bapak, nanti nggak efektif gitu ya. Waktu yang ada ini tidak efektif. Tolong kalian sama-sama ini juga ya. Oke, jadi di sini panjangnya 16 yang dari sini ke sini ya, 16 desimeter, dimana tingginya segitiga itu 7, maka sisanya sudah pasti 16 dikurang 7 ya, 16 dikurang 7 atau berapa itu? 9 ya, di sini ada 9. Luas bangunnya berarti terdiri dari gabungan luas segitiga dengan luas persegi panjang, di mana luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2, dan luas persegi panjangnya adalah panjang kali lebar gitu. Di sini sudah selalu kita tuliskan untuk rumusnya itu selalu kita tuliskan. Oke, luas segitiga kita lihat alas kali tinggi bagi 2, di mana alasnya adalah 16, ini alasnya, tingginya adalah 7. 16 kali 7 dibagi 2, coret-coret di sini 8, sehingga 8 kali 7. Berapa 8 kali 7? Berapa? 5 kali 8 kali 7 ya. Iya, 56 ya. Tuh koneksinya agak bermasalah. Baik, mudah-mudahan tidak sampai ke kalian.
koneksi yang bermasalahnya. Baik, berikutnya luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, di mana panjangnya adalah 16 dan lebarnya adalah 9, gitu ya. Sehingga kalau dikalikan 9 kali 6 54, 9 tambah 5 14. Sehingga di sini adalah 144. Luasnya berarti adalah gabungan dari segitiga dan segi 4. 144 ditambah 56, ya, jadinya 200 desimeter persegi, dengan satuannya desimeter persegi, gitu ya. Ini karena gabungan dari dua bangun, maka kita dapatkan hasilnya seperti ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya. Ya, Bapak lanjutkan ke masih di soal ini ya. Diketahui luas bangun trapesium adalah 150 cm persegi. Jika tinggi trapesium, ya kita buat dulu trapesiumnya ya. Trapesiumnya di sana tidak ada keterangan apakah trapesiumnya itu sama kaki atau trapesiumnya selain sama kaki, trapesiumnya siku-siku ya. Ada dua ya. Jadi ada trapesium yang jenisnya siku-siku, ada trapesium yang jenisnya sama kaki seperti ini. Nah, karena di sana diketahui luasnya 150 cm persegi, ya, jika tinggi trapesium 12 dan perbandingan sisi sejajarnya adalah 2:3, berapakah panjang sisi sejajarnya? Kita tahu luas trapesium adalah atas tambah bawah ya, sisi atas tambah sisi bawah, sisi sejajarnya dikali tinggi dibagi 2. Nah, kita bisa masukkan ke sini luasnya 150, A plus B nya kita tidak tahu berapa, tapi tingginya kita tahu 12 ya, dikalikan 12. Bapak hapus dulu. Tingginya dikalikan 12 dibagi 2. 2 nya kita pindahkan ke kanan sehingga 150 kali 2. 12 nya pindah ke sebelah ruas sebelah kiri, maka dibagi 12 sama dengan A plus B. Jadi kita tukar gitu ya. Ini bisa dicoret-coret ya, dicoret-coret 6 gitu kan, 6 di sini, sehingga ini 15 bisa dibagi 3. Kalau dibagi 3 di sini 2, 15 dibagi 3 itu jadi 5, berarti 50 dibagi 2 yaitu 25 ya. Tinggal ini 50 di sini kan, jadinya 50 dibagi 2 menjadi 25, maka A plus B adalah 25. Nah, kita tahu perbandingannya tadi 2:3, sehingga untuk A banding B adalah 2:3, di mana jumlahnya adalah 25. Maka kita bisa mencari A, yaitu 2/5 dikalikan 25, di mana 5 itu adalah jumlah dari perbandingan 2 dengan 3. Gitu. Ini di sini coret-coret 5, berarti A-nya 2 kali 5 10. Nah, B-nya juga sama. B-nya juga sama ya, 3/5 dikali 25. Coret-coret 5 jadi 15. B-nya 15. A dapat 10, B dapat 15. Sehingga jawabannya adalah 10:15 atau 10 dan 15 gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, Bapak tidak akan membahas semuanya dulu sekarang, karena memang sesi ini hanya membahas beberapa dari soal-soal yang sudah ada gitu ya. Dan nanti memang kita akan lebih banyak lagi dengan sesi diskusi ya gitu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, untuk nilai, sebelum ada yang bertanya, untuk nilai sudah Bapak rekap dan nanti akan Bapak posting ya. Di postingnya di mana? Di postingnya Bapak akan tambahkan di materi ya, di mana di materi tersebut hanya ada di kelas kalian, dan akan terlihat mana siswa yang perlu HER atau nilainya masih kurang dari KKM setelah tadi 2 kali gitu ya. Jadi nanti akan Bapak kasih tagihan atau Bapak kasih keterangan bahwa nilai-nilai yang masih di bawah KKM. Nilai-nilai yang masih di bawah KKM itu boleh jadi kalian mungkin minggu kemarin tidak
tidak mengikuti hair gitu ya. Jadi Bapak akan kasih kesempatan untuk mengikuti hair lagi atau susulan dari hair yang hari Selasa gitu ya. Kalian kan sudah punya nilai di pra BLP-nya. Satu, sudah punya nilai di pra BLP. Kalian bisa lihat di situ. PH 1 perbandingan berapa, tugasnya berapa. PH 2 aritmatika sosial berapa nilai PH-nya dan berapa nilai tugasnya. Begitu juga yang ketiga yaitu garis dan sudut, berapa nilai PH-nya dan berapa nilai tugasnya. Nah, kalau dari semuanya itu, oh ya plus UTS ya, PTS plus PTS. Kalau dari semuanya itu sudah Bapak rekap, nanti akan kelihatan siswa yang masih nilainya di bawah KKM per bab tadi ya, bab 1, bab 2 dan bab 3 serta PTS. Nanti akan Bapak tuliskan nama siswanya. Berarti nama siswa yang tertampil di sana adalah siswa yang memang nilainya kurang dari 75. Implikasinya apa? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah di PH keempat dan PH kelima juga nanti akan ada tugas akhir. Kalian wajib nilainya harus jauh di atas KKM. Kenapa? Kalau nilainya di situ memang ternyata di bawah KKM juga, maka otomatis nilai rapot kalian akan di bawah KKM. Kenapa? Karena kita nanti lebih banyak porsinya itu di ulangan harian tugas, ya kan? Persentasenya lebih besar dibandingkan dengan PAT nanti di akhir ya. Gitu. Jadi tolong pengumuman yang setelah ini akan Bapak posting di Geskul kalian, nama-nama yang memang nilainya masih di bawah KKM, untuk kemudian di PH 4 dan PH 5 yaitu tentang segitiga segi 4, kalian wajib mendapatkan nilai di atas 75, bahkan kalau bisa melebihi 80 atau 85. Itu saran Bapak. Karena kalian hanya tinggal mendapatkan nilai PH 5 dan nilai tugas akhir yaitu tentang proyek pengolahan data. Gitu. Kalau dua itu kalian masih nilainya jelek, ya otomatis PAT-nya harus sangat bagus. Itu sudah konsekuensi supaya nilai rapot kalian dalam bahasa Bapak adalah aman di atas KKM gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Kita masih punya waktu kalau sampai 9.30 ya berarti sebentar lagi nih. Masih ada 20 menit, 26 menit. Silakan. Kalau ada yang perlu dipertanyakan silakan atau mau didiskusikan. Rafil, ada mau ditanya? Abdel? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, tinggal nunggu rekapan dari Bapak tadi ya. Oke, yang lain? Oke, kalau tidak ada, bener nih nggak ada nih. Oke, jadi nanti bagi kalian yang memang ini tetap Bapak akan tetap memberikan video pembahasan soal ya, soal-soal yang kemarin di YouTube, nanti kan ditaruh di YouTube-nya, di YouTube Bapak linknya beberapa linknya sudah di-share sama wali kelas ya. Playlistnya akan ada. Nah, nanti ada playlist baru yang memang isinya tentang pembahasan soal. Jadi memang video pembahasan soal gitu ya, khusus soal-soal yang ada di Geskul. Jadi Bapak tetap memberikan video tersebut untuk kalian bisa tonton dan bisa kalian lihat, oh ya kalau soal begini bahasnya begini gitu ya. Nah, jadi walaupun tidak ada jadwal matematika, tetap video itu bisa berguna untuk kalian belajar di luar jam matematika gitu. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan lagi atau tidak ada? Nah, kalau tidak ada nanti kalian tinggal tunggu di sana. Oh ya, untuk tugas akhir ini Bapak sampaikan dulu ya. Mumpung Bapak ingat, nanti juga Bapak posting di ini. Kalau yang di Geskul kan masih belum tertampil ya materinya ya. Materinya itu belum tertampil. Nah, tapi kalau untuk yang ini nanti di mana? Untuk materi terakhir kita itu ada proyek akhir bahwa kalian nanti akan membuat data
membuat data, kumpulan data, dan di mana data nanti kalian buat tabelnya. Kan di bab terakhir itu tentang pengolahan data ya. Jadi kalau kalian lihat bukunya pengolahan data terakhir itu, kalian nanti akan mencari data. Datanya akan Bapak tuliskan, kalian mencari apa saja di rumah, pastinya di rumah, nggak keluar rumah. Jadi mencari data, menuliskan data-datanya, lalu membuat tabel, nanti membuat tabel, tabel dalam bentuk tabel biasa, frekuensi ya, tabel frekuensi namanya. Lalu ada tabel kelompok ya, frekuensi yang kelompok, membuat grafik batang, grafik garis ya, atau grafik yang lingkaran juga mungkin dimungkinkan. Itu dalam bentuk file nanti yang link pengumpulannya akan Bapak kasih gitu ya. Jadi kalau kalian tidak mengerjakannya di sana, maka Bapak anggap memang belum mengumpulkan. Jadi nanti masing-masing akan mempunyai link sendiri-sendiri ke tempat nanti yang sudah Bapak siapkan gitu ya. Nanti Bapak sudah mempersiapkan linknya. Jadi kalian nanti mengerjakannya di sana. Itu untuk tugas akhir sebelum ulangan yang tentang segitiga segi 4. Jadi nanti memang segitiga segi 4 akan ada satu kali lagi pengambilan nilai, entah itu di minggu ini atau minggu depan. Sama setelah itu nanti akan ada pekan, namanya pekan ulangan ya, pekan ulangan. Itu yang membahas tentang soal-soal, mungkin nanti Bapak akan membahas soal persiapan kalian untuk PAT gitu aja. Jadi soalnya latihan untuk PAT nanti. Ingat PAT dari bab pertama semester 2 ya, dari mulai perbandingan lah nanti gitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada? Nggak. Oke, Abdel, Dea, Cindy, Getsa, Bilkis, Rifa, Noval. Mana tadi Noval ada suaranya? Ada suaranya tapi mukanya nggak ada. Masa Mickey Mouse? Ya kenapa Pak? Iya kenapa Pak? Videonya diaktifkan. Saya botak Pak. Ya nggak apa-apa, yang penting pakai baju. Oh botak. Ya udah Pak. Apa profilnya? Oke, Arkansah katanya nggak ada kameranya. Oke. Tapi sekali-kali nanti masuknya lewat handphone ya, karena memang Del, rambut lu panjang banget Del. Gitu. Abdel nggak nemu tukang potong rambut ya, nggak apa-apa. Tukang potong rambut Ini lagi loh. lockdown. Oke, gitu ya. Sebenarnya Bapak mau meminta kalian menuliskan ini harusnya sekarang ya, jadi supaya kalian bisa langsung mengerjakannya gitu ya. Kalian di Zoom ini gitu ya. Kalian pasti punya ini ya, punya masker kan? Masing-masing punya masker kan? Oke, sekarang Bapak minta kalian untuk menggunakan masker ya. Kalian pakai masker, masing-masing pakai maskernya. Lalu nanti Bapak akan screen capture langsung ya di sini ya, foto kalian menggunakan masker semua ya, dan mendekat ke kamera masing-masing. Mana Rafil maskernya? Ayo. Dia lagi nyari. Ayo. Iya, nggak usah lari-lari, langsung lari-lari. Nah, langsung kalian tampakkan kameranya menghadap ke muka kalian ya. Ini nunggu yang lain nih, jadi biar bareng-bareng. Ini Vito nggak buka kameranya juga nih, Vito nih. Naura, Dea lagi nyari masker. Halo Noval. Dea lagi nyari masker. Gaitsa, udah dapat maskernya? Ya. Nah, oke. Noval, mana Val? Tadi Val? Bapak yang nggak pegang masker ini. Aduh. Masker Bapak di mana ya? Oke, nanti Bapak screen capture sendiri. Oke, baik. Silakan pertahankan posisi muka kalian. Noval agak tinggi.
kameranya biar pas di. Nah, Dea di sini pas tuh. Gaitsa oke. Dea agak dekat ke kamera Dea. Oke, ya. Ini akan Bapak jadikan apa ya namanya? Profil pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti Bapak akan buat kolase supaya nanti kelihatan bahwa kalian sedang belajar matematika. Walaupun belajar matematika juga pakai masker gitu ya. Oke, Bilkis agak majuan supaya kena mukanya. Jadi biar pas frame-nya. Oke. Itu di HP kan? Ya. Baik ya. Pertahankan posisi kalian. Bapak screen capture. Sebentar ya. 1 2 3. Oke.